Shalom sahabat WB, podcast kali ini berjudul Istri yang Cakap. Amsal 31 ayat 10 dan 23 tertulis. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Sahabat WB, Dr. Johannes Leimena merupakan satu-satunya anak bangsa di negeri ini yang menjabat sebagai menteri selama 21 tahun berturut-turut dalam 18 kabinet yang berbeda. Dr. Leimena memiliki pandangan bahwa setiap orang Kristen Indonesia perlu melihat keberadaannya di bumi Indonesia sebagai sebuah karunia dan panggilan dari Tuhan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Bagi Dr. Leimena, orang Kristen bukanlah minoritas yang terpisah atau menyendiri. Tugas orang Kristen adalah menjadi saksi kasih Kristus bagi bangsa Indonesia. Sahabat WB, dalam perjuangannya membangun negeri, Dr. Leimena senantiasa didampingi oleh pasangan hidupnya, yaitu Cici Wiarsih Leimena Prawira Dilaga. Cici Wiarsih berasal dari kalangan bangsawan Priangan Timur. Ia merupakan putri bungsu Pangeran Sumedang, yaitu Pangeran Sugi Surya Kusuma Adinata. Mereka bertemu di Rumah Sakit Immanuel Bandung ketika Cici bekerja sebagai kepala asrama putri. Bekerja di kalangan Kristen sebenarnya memberatkan hati keluarga Cici, karena bagi mereka ini merupakan hal yang memalukan. Namun, suasana kekristenan di kalangan staf Rumah Sakit Immanuel itulah yang mempengaruhi keputusan Cici muda kala itu. Kebaktian yang diselenggarakan setiap pagi hari dan setiap Sabtu sangat berkesan di hatinya. Sebab itu, ia memutuskan untuk mengikuti katekisasi atau pelajaran dasar-dasar agama Kristen dari D.S. Woordman. Setahun sebelum menikah dengan Dr. Leimena, Cici dibaptis di Gereja Pasundan Bandung. Sahabat WB, di balik keberhasilan kepemimpinan Dr. Leimena, Cici Wiarsih Leimena turut berperan besar. Di tengah-tengah kegiatan sebagai dokter dan sebagai anggota gereja yang ikut aktif dalam bidang sending, Dr. Leimena menghabiskan waktunya untuk melakukan beragam penelitian. Objek penelitian yang dipilihnya adalah penyakit liver dan penyakit-penyakit yang menyerang hati. Di rumah sakit, ia melakukan penelitian dan percobaan-percobaan. Sedangkan di rumah, ia membaca hasil-hasil penelitian sarjana-sarjana lain tentang penyakit yang sejenis. Karya kerasnya ini sudah barang tentu mendapat restu dari Cici Wiarsih. Mereka bahkan bersedia mengorbankan kebiasaan untuk mengunjungi kerabat ataupun menonton film bersama demi memprioritaskan hal ini. Akhirnya, disertasi yang berjudul Leverfungsti Proeven Beats in Hamchi diuji pada tanggal 17 November 1939 oleh Genekundige Hogen School dan mendapatkan apresiasi yang memuaskan. Selain itu, sahabat WB, mandat sebagai seorang menteri tidak jarang mengharuskan Dr. Leimena untuk meninggalkan istri dan anak-anak, terutama ketika di akhir tahun 1948 Jakarta disebut ibu kota diplomasi dan sedang Yogyakarta disebut ibu kota perjuangan. Sebagai ketua delegasi, Dr. Leimena seringkali meninggalkan keluarga di Jakarta. Setiap bulan, gajinya diantar ke rumah mereka di Jalan Bonang 6. Gaji yang kecil itu bahkan tidak cukup untuk kehidupan satu minggu. Namun demikian, Bu Leimena tidak pernah patah semangat. Senyumnya tidak pernah hilang dari wajahnya. Sungguh suatu pasangan yang ideal, saling melengkapi dan menguatkan. Inilah wujud seorang istri yang mendorong suaminya untuk berjuang demi bangsa tanpa memikirkan pundi-pundi kekayaan. Sahabat WB, Dr. Leimena memang memiliki nama besar. Namun sesungguhnya Indonesia jarang menyadari peran besar seorang Cici Wiarsih di baliknya.
Peranan sang istri ini memang tidak berada di medan pertempuran maupun politik, namun kecakapannya dalam mengatur rumah tangga dan menjadi seorang ibu bagi ke-8 putrinya selama suami harus berjuang tidak kalah pentingnya dalam sejarah kemerdekaan bangsa ini. Inilah yang digambarkan dalam Amsal 31, bahwa istri yang cakap lebih berharga daripada permata. Tanpa kecakapan seorang wanita, seorang pria tidak akan pernah dibangun hidupnya dan tertopang untuk melakukan perannya. Cicih Wiarsih tidak terlihat langsung, tapi terlihat nyata pada sosok sang suami. Beliau adalah wanita teladan, perempuan yang bijaksana, yang membangun rumahnya serta hidupnya yang berfungsi dan berperan sebagai seorang penolong bagi suami dan ibu bagi 8 orang putri, telah membawa dampak begitu besar bagi bangsa dan negara Indonesia. Sesungguhnya, jika kita mengerti betapa berharganya kita diciptakan Tuhan sebagai wanita dan menyadari rencana, cara, serta waktu Tuhan untuk memakai kita maksimal dalam peran dan fungsi kita sebagai penolong, tentu kita akan bersuka cita melakukan dan menjalani peran kita. Sahabat WB, Alkitab mencatat wanita-wanita yang maksimal yang dapat kita teladani, seperti Abigail, Ruth, Esther, pelayan istri Panglima Naaman, dan masih banyak lagi. Wanita-wanita ini lewat perannya ikut mengambil bagian dalam mengubah sejarah bangsanya. Itulah bagian sederhana yang dapat kita lakukan untuk pergi dan menghasilkan dampak nyata, yaitu melalui peran dan fungsi kita sebagai penolong. Sahabat WB, sudahkah Anda dan saya melakukannya? Sahabat WB, berikut ini ada 4 catatan refleksi pribadi. Yang pertama, apakah sahabat WB bersuka cita dengan keberadaan diri sahabat WB sebagai seorang wanita? Refleksi pribadi yang kedua, pernahkah sahabat WB merasa bahwa apa yang sehari-hari sahabat WB lakukan seakan sia-sia? Lalu yang ketiga, berapa sering sahabat WB mengalami pertolongan Tuhan dalam menjalankan fungsi dan peran sahabat WB sehari-hari? Dan refleksi pribadi yang keempat atau yang terakhir, sadari dan lihatlah betapa setiap hari adalah anugerah dan kesempatan untuk kita dapat pergi dan menceritakan tentang Tuhan lewat hidup sehari-hari. Demikianlah podcast edisi kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.